adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kalau kabarnya adik-adik luar biasa, angkat jempolnya ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Haleluya. Nah, bagaimana nih hari adik-adik di rumah selama pandemi corona ini? Yang sekolah belajarnya di rumah ya, melalui online. Terus yang belum sekolah nggak bisa main di luar, mainnya di rumah terus, ya kan? Gimana rasanya? Bosan ya? Nggak apa-apa ya, kita harus tetap bersabar demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Dan kalaupun harus keluar rumah, ingat ya, selalu gunakan masker, pakai face shield, selalu bawa hand sanitizer, dan sering-sering cuci tangan. Dan satu lagi, yang paling utama, yaitu selalu berdoa. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yuk, sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Ambil sikap berdoa ya. Ayo duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, dan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada. Sampai hari ini kami boleh bernafas, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini, anak-anak sekolah minggu mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap? Coba angkat tangannya. Ya, yang udah angkat tangan berarti udah siap ya. Yuk bangkit bersama, kita berdiri. Kita naikkan pujian kita, ikutin gerakannya ya. Oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Michael. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi genangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik bersaksi puji-pujian. Nanti videonya boleh dikirim ya, langsung ke Miss Betty atau ke Bapak atau Ibu Gembala, boleh ya. Nanti videonya akan ditayangkan di YouTube gereja. Nah, sekarang Miss Betty mau bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kali ini Miss Betty mau bercerita tentang Nabi Nuh. Adik-adik semua duduk yang manis ya. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Kisah Nabi Nuh. Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Keturunan Adam turun-temurun membuat manusia di dunia bertambah banyak. Kejahatan manusia semakin besar di bumi. Bumi sungguh-sungguh sudah rusak dan penuh dengan dosa. Sungguh mengerikan, bukan? Hal ini
membuat Tuhan sungguh menyesal telah menciptakan mereka. Maka Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah untuk menyapu bersih semua orang jahat yang ada di muka bumi. Namun Tuhan sangat sayang kepada Nuh. Tuhan sangat mengasihi Nuh dan keluarganya. Nuh adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan, tidak seperti manusia lainnya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Kata Tuhan kepada Nuh, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Karena Nuh adalah orang yang taat, maka Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun, tidak ada air untuk kapal berlayar. Mereka menyangka Nuh sudah tidak waras. Tetapi Nuh tidak peduli dan terus bekerja membuat kapal yang disuruh oleh Tuhan. Nah, akhirnya kapal atau bahtera Nuh sudah jadi. Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal itu. Maka masuklah Nuh dan istrinya serta anak-anak Nuh beserta istri-istrinya. Adik-adik, tahu nggak nama anak-anaknya Nuh? Iya, nama anak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Kata Tuhan kepada Nuh, "Bawalah juga sepasang dari semua jenis hewan." Lalu Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Dibawanya lah seluruh hewan-hewan, masing-masing sepasang jantan dan betina. Contohnya ayam jantan, ayam betina, semuanya berpasang-pasangan. Ketika seluruh hewan sudah masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi seluruh kota. Dan bahkan sampai ke gunung-gunung pun tenggelam. Wow! Semua orang mati tenggelam, kecuali Nuh dan keluarganya yang ada di dalam kapal. Tuhan benar-benar menepati janjinya. Tuhan menjaga Nuh dan keluarganya di dalam kapal. Kira-kira berapa lama ya hujan turun? Adik-adik ada yang tahu? Iya, hujan turun selama 40 hari dan 40 malam. Lama sekali ya. Nah, hujan pun berhenti. Namun, mereka belum berani turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Lalu, pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk terbang dan melihat-lihat apa yang terjadi di bumi. Dan ketika burung merpati itu pulang, ia membawa setangkai daun yang hijau. Itu tandanya apa ya, adik-adik? Hore! Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Itu artinya air sudah kering. Saatnya keluar kapal.
Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai Nuh dan keluarganya. Lalu, sesuatu yang indah pun terjadi di langit, yaitu siapa yang tahu? Iya, pelangi. Dan Tuhan pun berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, "Aku berjanji tidak akan pernah ada lagi banjir seperti itu lagi di bumi." Wah, Tuhan sudah janji ya adik-adik. Berarti gak akan ada lagi banjir besar seperti di zaman Nuh di sekarang ini. Kalaupun banjir, itu tidak akan seperti di zaman Nuh. Adik-adik, kreasi hari ini menggambar kapal Nuh ya. Lalu diwarnain. Setelah itu ditunjukkan ke orang tua masing-masing ya. Oke, sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.